Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sungguh menikmati di bulan-bulan di mana Juli ini adalah bulan disebut sebagai bulan keluarga kalau di Sion. Saya menikmati ada interaksi-interaksi yang indah di keluarga-keluarga yang hadir, baik itu di ibadah-ibadah tiap minggunya maupun juga ketika ada beberapa tema yang terkait erat dengan keluarga, termasuk juga beberapa waktu yang lalu di persekutuan doa Rabu itu khusus didedikasikan untuk anak-anak yang memasuki tahun ajaran yang baru. Nah, ini sesuatu yang indah, di mana artinya ada keluarga-keluarga yang diperhatikan betul oleh gereja. Saya pikir bukan hanya gereja saja yang sedang memperhatikan keluarga, tetapi Allah juga sedang melawat keluarga-keluarga ini. Nah, Allah begitu peduli kepada keluarga-keluarga Kristen. Kita akan menaikkan satu buah pujian di pagi hari ini. Bicara tentang kepedulian Allah bukan hanya secara personal terhadap satu orang, dua orang, tetapi sesungguhnya bagi komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga itu sendiri. Mari kita pujikan pagi ini, mempersiapkan hati kita memasuki ibadah doa. Kita menikmati lirik-lirik yang indah tentang kepedulian Allah bagi kita. Kita pujikan bersama pujian ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dia tak biarkanmu sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang sekarang ini menikmati bersama hadirat Tuhan di pagi yang sejuk ini, mari saya undang untuk setiap Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, meminta supaya Tuhan mengasihani kita semua. Karena sesungguhnya di dalam tiap-tiap keluarga akan ada banyak pergumulan yang masih tersedia di depan yang kita nggak tahu. Apakah keluarga kita mampu menghadapinya? Tetapi pagi ini saya rindu untuk setiap kita keluarga-keluarga menyerahkan kepada Tuhan masa depan keluarga kita. Hari yang ada di depan, di mana keluarga-keluarga kita ini akan hadapi, kita nggak tahu, kita berserah, kita pasrah kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Bapa yang baik, pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan dengan segala kerendahan hati. Lirik pujian yang barusan kami naikkan menceritakan tentang kedahsyatanmu, kepedulianmu kepada kami. Di saat orang lain tidak pernah mengerti, Engkau jauh mengerti. Bahkan di saat-saat kami tidak tahu masa depan kami, Engkau sudah ada di sana. Engkau sudah ada menolong, memimpin, menyertai, membukakan jalan. Dan kami memasrahkan diri kami dengan segala kerendahan hati kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau berdaulat atas segala waktu-waktu kami. Engkau berdaulat atas segala waktu yang dimiliki oleh anak-anak kami ketika anak-anak kami belajar, studi di sekolah masing-masing, berkuliah di universitas. Baik itu mereka yang ada di luar kota, di luar negeri, kami memasrahkan diri kami ya Tuhan, kepadamu ya Tuhan. Kami juga memasrahkan diri kami di dalam segala usaha-usaha di keluarga ini, di mana di depan kami juga akan ada banyak tantangan, kesulitan-kesulitan ekonomi, resesi ekonomi yang melanda sebagian besar dunia. Itu betul-betul membuat kami khawatir, membuat kami takut. Apakah keluarga kami mampu melewatinya? Kami memasrahkan diri ya Tuhan pagi ini kepadamu ya Tuhan. Dengan segala kekhawatiran kami, biarlah Engkau yang peduli kepada kami. Kami yakini Engkau juga akan menolong, memampukan kami, menjagai, menyertai, melindungi. Kami menyerahkan ya Tuhan kerendahan hati kami dan waktu-waktu ke depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini Allah juga peduli terhadap anak-anak kita. Anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kita didik, untuk kita kemudian dampingi, untuk kita kemudian bawa kepada Tuhan. Supaya mereka memiliki iman yang betul-betul kokoh, betul-betul teguh di dalam Tuhan. Nah, mari pagi ini bawalah nama anak-anak Bapak Ibu Saudara. Sebutlah nama mereka satu persatu. Jikalau Bapak Ibu Saudara sekarang ini kemudian rindu untuk membawa nama-nama cucu, bawalah juga.
nama cucu Bapak Ibu Saudara. Sebut mereka secara pribadi, bawa mereka kepada Tuhan, supaya di masa-masa muda mereka pun Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan jagai, Tuhan kasih hikmat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sekarang ini sedang terus menempuh studi mereka. Ada banyak keterbatasan pastinya di tengah pandemi. Memang sekarang ini sudah mulai onsite, tetapi pembelajaran yang begitu cepat berubah antara onsite, online, onsite lagi, dan kemudian online lagi, itu membuat mungkin saja mood pembelajaran anak-anak kami itu membawa dampak yang besar. Mereka tidak begitu tertarik dengan pembelajaran, mereka bahkan mungkin saking interestnya sehingga kemudian ada melewati masa-masa di mana mereka harus memperhatikan detail, tetapi mereka melewatinya sehingga pembelajaran tidak maksimal. Tuhan, kami berdoa, kami mau bawa kepadamu ya Tuhan, supaya anak-anak kami ketika belajar mereka memiliki mood yang dipersembahkan kepadamu ya Tuhan. Mereka belajar di kelas, mereka kemudian menikmati interaksi sosial dengan teman-teman. Mereka kemudian juga mendengar instruksi dengan baik dari sumber pembelajaran termasuk guru-guru dan alat-alat tools yang lain. Tuhan yang akan tolong. Berkati juga untuk kecanggihan teknologi yang dipergunakan di dalam pembelajaran. Biarlah itu juga membuat pembelajaran itu semakin maksimal. Berkati anak-anak yang masih kecil, yang memang ada beberapa di antara keluarga yang masih khawatir dengan adanya pandemi, sehingga tidak mengizinkan secara onsite. Tapi biarlah Tuhan yang tolong juga, mereka tidak terkendala selama mereka mengalami pembelajaran di online. Tuhan yang tolong, orang tua boleh mendampingi, memberikan atensi waktu khusus. Kami berdoa ya Tuhan untuk mengingat mereka, karena sesungguhnya di tangan mereka lah anak-anak muda gereja ini akan ada. Di tangan mereka lah anak-anak muda, maka sesungguhnya akan ada komunitas-komunitas yang kuat di masa depan ya Tuhan. Tuhan, kami mau bawa anak-anak kami ketika mereka belajar. Kami mau bawa guru-guru yang mengajar. Kami mau bawa lembaga-lembaga pendidikan yang memayungi mereka. Kami membawa juga untuk kurikulum-kurikulum lengkapnya, satuan pendidikan. Biarlah Tuhan itu boleh berdaya guna untuk membawa anak kami semakin hari semakin kenal dengan pengetahuan, semakin menundukkan diri kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa khususnya untuk keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan. Bukan hanya kesulitan ketika mereka tidak lagi memiliki usaha yang baik, tidak lagi memiliki pekerjaan, tetapi kesulitan-kesulitan ketika juga mereka berinteraksi dengan kesulitan-kesulitan hidup seperti ini. Mungkin ada banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masih memiliki usaha dan tabungan. Tetapi itu juga berjalannya tidak gampang, akan terseok-seok. Atau bahkan mereka yang sekarang ini diberhentikan, di PHK karena kami mendengar terjadi juga pemutusan hubungan kerja di beberapa tempat karena situasi resesi. Sehingga mereka terus berjuang di dalam doa, mau buka usaha secara mandiri, dan itu juga tidak gampang. Kami mau bawa mereka. Mari saudara, jikalau saudara saat ini juga mengalami hal yang sama, bawa itu kepada. Atau ketika saudara kemudian mendengar ada nama sahabat saudara, kenalan saudara, atau bahkan saudara punya adik, kakak yang mengalami hal itu, mari bawa juga kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kami juga berdoa, kami mengingat ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sekarang ini juga mengalami kesulitan, bukan hanya situasi-situasi ekonomi yang sulit, harga-harga yang naik, tetapi juga mereka diperhadapkan pada kesulitan bahwa mereka tidak lagi memiliki pekerjaan karena terjadi pemutusan hubungan kerja, yang memang sekarang ini menjadi hal-hal yang semakin nyata, real terjadi. Ada beberapa yang kemudian menyampaikan kepada kami ya Tuhan, bahwa mereka membutuhkan pekerjaan. Dan mereka sekarang sedang bergumul apakah mencari pekerjaan yang baru, dan itu tidak gampang karena itu benturannya dengan waktu, umur, berbenturan juga dengan kecakapan, keterampilan kerja, yang semuanya pasti gak gampang. Tuhan, Kau bukakanlah jalan. Jikalau yang sekarang ini juga berjuang terus ketika akan memulai satu usaha yang baru dengan tekad bahwa ini akan dibawa kepada Tuhan, ini akan menjadi sumber penghidupan dari keluarga, Tuhan, biarlah berkat-Mu nyata juga atas keluarga-keluarga ini. Kami mengingat ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang sekarang terus berjuang dengan hidup. Tuhan yang tolong, jauhkan kami ya Tuhan dari segala prejudis ataupun juga penghakiman kami. Ketika kami kemudian melihat ada beberapa di antara mereka yang sekarang terus berjuang dengan hidup, kami tidak gampang juga untuk menjatuhkan satu penilaian khusus kepada mereka bahwa mereka adalah orang yang tukang mencari untung, yang sekarang ini terus berjuang untuk kemudian hanya menitik beratkan pada materi, tapi kemudian menomorsekiankan Tuhan. Karena mereka sekarang ini tidak lagi pelayanan, mereka terus berjuang dengan hidup. Kami gampang sekali menghakimi, kami gampang sekali menilai ya Tuhan. Jauhkan itu Tuhan. Hati kami biarlah memiliki hati yang murni. Hati kami biarlah dijauhkan dari segala rancangan-rancangan hal yang buruk ya Tuhan. Berikan hati kepada kami ya Tuhan, supaya kami juga mau merangkul mereka. Bersama-sama bertumbuh, bersama-sama juga bahkan sharing tentang banyak hal, supaya mereka juga memiliki hidup yang layak. Kami menyerahkan tiap-tiap kami ya Tuhan, menyerahkan jemaat-Mu. Kalau Engkau sudah peduli kepada kami, maka kami harus peduli juga lewat hal-hal yang detail dan kecil seperti ini ya Tuhan. Latih kami ya Tuhan, memiliki kepekaan untuk menolong orang lain. Latih kami ya Tuhan untuk peduli dan bawa mereka di dalam doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Ini seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah menaikkan syafaat kita pada pagi hari ini. Nah, saya rindu setiap syafaat-syafaat tadi pastinya itu keluar dari satu tema yang kita akan perbincangkan bersama melalui kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan kepada setiap saudara. Lukas 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka itu berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui.
Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran di dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit itu. Sekian jauh pembacaan firman Tuhan, berbagailah saudara dan saya yang membaca, yang merenungkan firman ini siang dan malam. Saudara, kita tahu banget bahwa Allah itu peduli kepada setiap saudara dan saya. Tetapi sering kali kita lupa tentang fakta ini, saudara. Makanya firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa Allah itu peduli kepada saudara karena saudara itu adalah anak-anaknya, itu yang penting. Jadi kepedulian Allah itu tidak, titik berangkatnya tidak random, saudara. Ya. Tetapi titik berangkat Allah ketika Allah itu peduli adalah karena, ini spesial nih, karena kita ini adalah anak-anaknya, meskipun betapapun itu kecilnya kita. Saudara perhatikan di ayat yang pertama. Jelas sekali di sana dikatakan sementara itu beribu-ribu banyak orang berkerumun, jelas. Ketika Yesus mulai mengajar, Yesus diperhadapkan pada dunia yang haus akan firman Tuhan. Yesus diperhadapkan kepada banyak orang yang betul-betul merindukan akan kebenaran. Tetapi ketika Yesus diperhadapkan pada semuanya itu, Yesus itu kemudian dinyatakan, diungkapkan di dalam Lukas, dia bilang begini, pertama-tama dia mengajar. Kata pertama-tama itu seolah-olah fokus perhatian Allah, fokus perhatian Yesus dari antara semua sekian ribu banyak orang yang hadir mendengar pengajarannya, mendengar firman-Nya itu. Di situ dikatakan pertama-tama Allah nggak pernah ke distract, terganggu pandangannya. Hanya khusus kepada yang disebut adalah murid-muridnya. Saudara punya privilege ini tuh harusnya bangga, saudara. Ada sekian banyak orang-orang yang haus untuk terus diajar oleh kebenaran firman. Tetapi mata Tuhan itu nggak pernah ke distract. Mata Tuhan itu tidak kemudian gerambiang kemana-mana. Mata Tuhan itu senantiasa terarah. Fokusnya pertama-tama kepada anak-anaknya, murid-muridnya. Dan ini harus saudara dan saya ingat di dalam sepanjang hidup saudara mengikut Tuhan. Kepedulian Allah kepada saudara dan saya itu karena titik berangkatnya saudara dan saya itu adalah anak-anaknya. Bukan berarti kemudian saudara juga memahami dan salah memahami bahwa Allah itu pilih kasih, bukan. Tetapi ini adalah ungkapan dan janjinya Tuhan bahwa setiap orang yang sudah ada di dalam tangannya itu tidak akan pernah dilepaskan. Bahwa barang siapa yang kemudian menjadi anak-anaknya, telinganya itu tidak akan kurang panjang, matanya itu tidak akan kurang awas untuk terus memperhatikan
Jadi kalau sekarang ini orang bergumul, aku ini doanya kok nggak pernah dijawab-jawab sama Tuhan. Mari perhatikan bersama. Kita jangan pernah terlalu cepat untuk memberikan penilaian terhadap respon-respon Tuhan yang dianggap kurang cepat, yang dianggap tidak sama dengan yang kita minta dan maui, saudara. Jadi yakinlah bahwa Allah itu peduli karena saudara itu adalah anak-anaknya. Yakinlah bahwa Allah itu peduli meskipun saudara itu kecil. Perhatikan frasa beribu-ribu dan murid-muridnya yang kemudian jumlahnya tidak seberapa itu. Itu jelas perbandingan yang cukup kemudian mewakili bahwa Allah itu sedang memperhatikan yang kecil ini. Siapapun kamu, apapun keadaan kamu, Allah itu peduli. Makanya kalau ada keluarga-keluarga yang tidak lagi mengingat janji Tuhan ini sesuatu yang patut disayangkan. Kenapa? Ya faktanya jelas. Kalau kita abai kepada Tuhan, kita abai terhadap kenyataan dan fakta ini, maka betapa tidak beruntungnya saudara. Karena saudara sudah diberikan privilege yang besar ini. Dan yang kedua saudara, bicara tentang kepedulian Allah, maka sesungguhnya Allah itu juga sangat peduli di dalam setiap aspek hidup saudara. Bahkan aspek itu adalah bagian yang tersembunyi dan yang sedang disembunyikan. Saudara, ayat 2 dan ayat 3 itu ngomong dengan jelas, saudara. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kamu perkatakan di dalam gelap akan disuarakan di dalam terang. Apa yang kemudian kamu perkatakan di dalam kamar akan dinyatakan di atas rumah, atap rumah. Saudara, ini satu perumpamaan kontras yang baik ya. Yang sedang menceritakan bahwa sampai ketika kita sungkan ini saudara ya. Ini kan praktek kehidupan kita ini kadang ada budaya-budaya yang melatar belakangi bahwa termasuk budaya-budaya tertentu di Indonesia, culture Asia terutama, ketika kemudian diperhadapkan pada satu fakta bahwa kamu minta apa, biasanya akan apa aja gitu ya. Mungkin di keluarga juga sama ya, ketika seorang kepala rumah tangga atau seorang ayah lalu kemudian setelah usai beribadah kemudian ngomong sama istri, sama anak-anaknya, mau makan apa setelah ini? Istri jawab terserah, anak jawab apa aja. Itu adalah frasa ungkapan sungkanisme yang terjadi. Baik atau buruk? Bisa baik, bisa buruk juga gitu. Tetapi kita tidak pernah kemudian kehilangan direction ketika itu terjadi. Kalau kemudian kita mengingat bagian firman Tuhan tadi bahwa ketika pun kita sulit mengungkapkan kesulitan-kesulitan kita di hadapan Tuhan karena kita ini sungkan terhadap Tuhan, terlalu banyak saya ini doa, terlalu banyak saya itu meminta, terlalu banyak kemudian waktu-waktu, kemudian kalau saya pikirkan semua waktu doa saya itu isinya minta. Sampai pada satu titik, saudara. Saudara itu pegel gitu ya. Sama diri sendiri, bukan pegel sama Tuhan. Pegel sama diri sendiri. Lalu saudara hanya cuma berdiam diri. Saudara hanya cuma kemudian tidak mampu mengeluarkan kata-kata apa-apapun. Saudara, ingatlah bagian ini, bahwa di sepanjang Alkitab Allah itu senantiasa peduli di dalam semua aspek hidup kita.
kita. Termasuk ketika kemudian Allah menciptakan tumbuhan, Allah menciptakan binatang, Allah menciptakan lingkungan hidup. Allah nggak pernah melupakan meskipun ada sosok manusia yang diciptakan Tuhan yang begitu mulia, yang sangat mirip, dikatakan segambar dan sepeta Tuhan sendiri. Tetapi Allah tidak pernah mengabaikan tumbuhan. Allah tidak pernah mengabaikan binatang-binatang. Allah tidak pernah mengabaikan lingkungan. Maka kemudian ingatlah bagian ini di dalam Matius 6 ayat 26 dikatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, yang tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makanan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah itu, saudara, sebagai proyeksi nyata bahwa Allah itu memperhatikan semua aspek hidup kita. Bahkan yang terlewatkan kalau dikatakan kita nggak pernah mikirin hidupnya burung pipit, Tuhan pelihara. Terlebih-lebih saudara dan saya yang adalah sentral, yang dikatakan ciptaan yang paling mulia ini. Yang bahkan ketika kita jatuh di dalam dosa, malaikat itu tidak kemudian diberikan kesempatan untuk bertobat, saudara dan saya diberikan kesempatan untuk bertobat. Oh wow, saudara. Jadi Allah sungguh peduli kepada saudara meskipun saudara nggak pernah minta. Di sepanjang hidup saudara, Tuhan sudah kasih. Saudara juga jangan pernah berpikir terlintas di dalam pikiran bahwa aku nggak minta, tapi ya memang aku punya sendiri. No. Jangan pernah berpikir bahwa semua kekayaan, semua materi, semua hal-hal yang saudara miliki di dunia ini datang dengan sendirinya atas karena apa? Atas karena usaha saudara. Atas karena apa? Atas karena saudara sendiri yang mampu. Atas karena apa? Atas karena take it for granted. Ya sudah semestinya. Enggak, saudara. Allah memberikan semuanya hujan baik kepada orang berbuat dosa maupun orang yang jahat maupun orang yang baik. Segala sesuatunya dicukupkan dan datangnya dari Tuhan meskipun kita nggak pernah minta. Dengan alasan sungkan ataupun dengan alasan saya nggak minta. Allah cukupkan. Allah peduli, karena itu yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, kita belajar bahwa Allah yang peduli akan membuat setiap keluarga-keluarga ini pulih kembali. Itu adalah di samping karena kita ini adalah anaknya, maka kita dipelihara. Fokusnya itu nggak akan pernah beranjak dari fokus kita. Di samping kemudian meskipun kita ini sungkan, ada hal-hal yang tersembunyi, yang kita sungkan untuk naikkan, semuanya dicukupkan oleh Tuhan. Itu Allah menyenangi hal-hal yang detail seperti itu. Maka sesungguhnya yang ketiga itu adalah Allah itu peduli dan menolong kita ketika kemudian kita diperhadapkan pada penghargaan tertentu di dunia ini. Saudara, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, seringkali bahwa hal-hal di dunia ini selalu ada price tag-nya, ya, ada label harganya. Tapi di sini dikatakan begini, saudara.
Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak pernah seekor pun dilupakan Tuhan. Even, saudara, rambut kepalamu pun dihitung semuanya dan Tuhan tahu jumlah. Saya nggak tahu, saudara. Saudara kebayang nggak sih? Rambut di kepala saudara digundulin, saudara mulai mencoba hitung untayan rambut demi rambut. Jumlahnya berapa? Pasti nggak ada yang sama, saudara. Cuma Tuhan tahu. Tuhan tahu rambut kita yang kemudian mulai ubanan. Tuhan tahu jumlahnya berapa, Tuhan tahu. Tuhan tahu rambut kita yang rontok bangun tidur tadi pagi pun Tuhan tahu. Tuhan tahu rambut kita itu jatuh berapa helai, Tuhan tahu. Tuhan tahu juga semuanya secara detailnya. Artinya, mari menyadari bahwa kadang kesombongan kita itu membungkus semua kerendahan hati kita. Kadang kesombongan kita itu membuat kita tidak bisa melihat ada banyak jalan keluar yang disediakan oleh Tuhan. Tetapi patutlah saudara dan saya pagi ini mengingat bagian ini. Detail hidup saudara itu Allah peduli. Hal-hal yang paling kecil yang nampaknya biasa, yang saudara nggak anggap biasa itu, saudara. Itu Allah peduli. Jadi kalau sampai dengan hari ini saudara berpikir bahwa keluarga saudara tidak lagi dipedulikan oleh Tuhan, enggak benar sama sekali. Ada beberapa keluarga yang kemudian mutung, lari daripada Tuhan karena merasa bahwa tidak lagi diperhatikan di gereja. Itu bukan berarti Allah enggak memperhatikan. Ada beberapa keluarga yang berteriak-teriak, marah-marah karena kemudian ketika meminta bantuan, lalu bantuan itu telat. Tetapi Allah nggak pernah telat di dalam memberi bantuan. Amin. Allah nggak pernah telat detailnya. Allah tahu detailnya, kapan semuanya. Ayo, saudara, 3 kebenaran ini mari kita bawa bersama-sama. Ada anak-anak yang sekarang ini sedang sekolah. Mungkin ada sebagian yang weekend libur, ada sebagian yang weekend seperti ini masih sekolah. Ingat bagian ini, bawa anak-anak kita nama-namanya di dalam doa kita. Ada yang weekend ini libur kerja, tapi ada banyak yang tidak libur kerja. Bawa mereka-mereka yang bekerja, anggota keluarga kita kepada Tuhan. Sebut nama mereka. Bahkan even kalau ada di rumah yang dikatakan katanya nggak kerja, padahal sebetulnya di rumah kerjaan banyak banget. Termasuk saudara perlu membawa nama saudara sendiri. Dengan segala kerendahan hati, minta ampun kalau ada banyak kesombongan, sehingga kemudian menutup bungkus, ada banyak rezeki, ada banyak jalan keluar yang Tuhan sediakan. Segala sesuatu yang menghalangi berkat Tuhan itu adalah dosa-dosa kita. Amin. Yuk, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Sekali lagi kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sekali lagi datang kepadamu ya Tuhan. Kami meyakini ada banyak pembelajaran hidup ketika kami belajar dari bagian firman Tuhan ini. Terima kasih kebenaran demi kebenaran ini Engkau nyatakan bagi kami. Dan kami sekali lagi mengucap syukur ya Tuhan. Weekend ini kami betul-betul pergunakan untuk datang kepada Tuhan, mempersiapkan, mengakhiri minggu dan memasuki minggu yang baru.
Kami percaya Tuhan nyata hadir di sana bersama dengan keluarga kami. Kami percaya ketika kami meyakini janji Tuhan tentang banyak kepedulian Tuhan, maka sesungguhnya keluarga kami akan diuntungkan, keluarga kami akan dipulihkan, keluarga kami itu akan mendapatkan banyak berkat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan untuk tiap-tiap kami ya Tuhan. Sebentar kami akan undur dari persekutuan ini. Biarlah kasih-Mu menyertai kami juga di dalam usaha-usaha dan apapun yang kami kerjakan selama weekend ini. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat weekend. Lakukan aktivitas dengan terus mengingat Tuhan hadir dan peduli tiap detail hidupmu. Tuhan memberkati.